Belakangan ini ada kasus di daerah mana itu yang dia punya pedopokan diserbu oleh rakyat. Ya. Itu bisa ceritakan itu termasuk santet atau tidak? Kalau itu internal ya, lebih pada kaitannya konflik dengan pesulap merah. Menurut saya pesulap merah itu cuman dia membentuk opini di lapangan, membentuk opini di masyarakat aja. Karena kita bicara salah dan tidak salah kan sudah ada ritmenya sendiri, sudah ada perangkatnya sendiri. Ya. Sekarang kalau saya lihat waktu awal pesulap merah memberi pelajaran pada orang, wah ini penipuan, saya simpati. Tapi begitu dia berubah menjadi polisi, ini udah mulai salah. Datang ke rumah orang-orang dan dia sudah menjadi hakim, menyatakan di media-media, oh dia tuh penipu. Wah ini jadi hakimnya ini malahan. Jadi sudah menurut saya overlap. Jadi waktu dia awal-awal hanya memberikan edukasi pada orang, pada masyarakat umum bahwa ini benar, ini salah ya. Itu saya simpati itu, karena memang saya sendiri sering dipakai oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab untuk melakukan hal penipuan. Nama saya dipakai orang untuk ini dan lain-lain. Tetapi begitu dia menjadi seorang polisi, ini udah overlap menurut saya. Jadi datang ke sebuah tempat, ngacak-ngacak di sana, bla bla bla, maksudnya seperti apa ya? Si pelaku saja belum pernah ada pelaku dilaporkan oleh siapapun. Polisi saja sudah belum bisa nangkap dia karena nggak ada laporan. Kok dia nih si pesulap ini bisa menyatakan oh dia penipu? Kalau undang-undang ini akhirnya disahkan, apakah ini merugikan kelompok Bapak ahli spiritual atau bagaimana, dan apakah akan melakukan upaya hukum? Sebetulnya bukan secara khusus dunia spiritual, pada dunia umum pun akan dirugikan, karena banyak masyarakat juga yang nantinya tidak mengerti apa-apa, nanti udah ambil-ambil, kadang-kadang udah pakai peci, pakai sarung, bawa tasbih, identik di lapangan adalah orang-orang dunia spiritual, seperti itu. Nah nanti begitu terjadi si A, si B sakit, larinya ke pasal itu. Semua pun bisa mengaku, oh saya pernah ke si Anu, waktu itu mengerjain kamu, katanya. Oh berarti bakal jadi akan nanti endingnya menimbulkan fitnah gitu? Bisa menimbulkan fitnah. Jadi menurut saya, udahlah pasal ini nggak usah dibahas. Capek, buang-buang duit, buang-buang pikiran. Kalau sudah ada pasal lain, ya kalau nipu ya penipuan, begitu kan? Betul, pasal yang sudah ada ya sudah ada saja. Ya penipuan saja gitu. Oke. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Paranormal senior Kikusumo akhirnya buka suara soal konflik pesulap merah dengan Gus Samsudin. Saat dia diundang di acara Hotman Paris Show untuk membicarakan pasal perdukunan sepertinya ya, ahli spiritual Kikusumo pun juga bereaksi atas apa yang dilakukan oleh pesulap merah. Namun kali ini reaksinya negatif terhadap pesulap merah. Nah, bagaimanakah beritanya, bagaimana ceritanya? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kita lansir dari pikiranrakyat.com. Kikusumo bilang begini soal pesulap merah geruduk Gus Samsudin. Awalnya simpati, tapi paranormal sekaligus aktor film, Kikusumo menanggapi perseteruan antara pesulap merah dengan Gus Samsudin sebagai konflik internal. Kikusumo menganggap pesulap merah telah melakukan tindakan overlapping ketika mendatangi padepokan Gus Samsudin beberapa waktu yang lalu. Tanggapan itu terucap saat Kikusumo ditanya perihal padepokan Gus Samsudin yang digeruduk warga dalam acara Hot Room yang dipandu Hotman Paris. Kikusumo mengatakan bahwa pesulap merah cuma membentuk opini di lapangan, membentuk opini masyarakat, ujar Kikusumo. Kikusumo menilai pembuktian benar dan salah bisa dilakukan dengan tahapan dan alat sendiri. Dia mengatakan bahwa awal-awal dia melihat pesulap merah memberi pelajaran pada orang bahwa ini penipuan, dia simpati. Tapi begitu berubah menjadi polisi, mendatangi padepokan, dia menyalahkan pesulap merah. Kikusumo menjelaskan bahwa saat pesulap merah mendatangi padepokan Samsudin sudah seperti layaknya hakim yang menyatakan dukun itu penipu di media sosial. Padahal sebenarnya yang terjadi adalah nampaknya Kikusumo juga kurang lengkap memperhatikan kasus ini. Yang terjadi adalah Gus Samsudin menantang pesulap merah untuk melakukan pembuktian di padepokannya. Ketika didatangi, Gus Samsudin tidak keluar dan malah mengajak masuk si pesulap merah.
Bahkan pesulap merah akhirnya ada yang memukul dan melakukan kekerasan fisik dari salah satu santri Gus Samsudin. Kemudian dari situlah pesulap merah akhirnya pulang dan tidak mau meneruskan pembuktian karena pihak yang di Padepokan, yakni Gus Samsudin, memang menolak pembuktian. Tapi Ki Kusumo mengatakan bahwa pesulap merah sudah overlap. Ki Kusumo menjelaskan tidak mempersalahkan ketika pesulap merah hanya melakukan edukasi kepada masyarakat. Karena memang saya sendiri sering dipakai orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal penipuan, ujarnya. Namun dia tidak setuju tindakan pesulap merah yang mendatangi rumah seseorang tanpa ada bukti bahwa tempat itu pernah melakukan penipuan. Si pelaku saja belum pernah dilaporkan oleh siapapun. Polisi saja belum menangkap orang itu karena tidak ada laporan kok dia bisa menduduh dia penipu, ujar aktor film 308 pada tahun 2013 tersebut. Namun memang yang terjadi adalah kalau memang panjenengan ingin membuktikan kejadian itu kan di waktu pembersihan, berarti ya ikut kita pembersihan. Nanti di situ apa yang terjadi bisa sama lihat secara langsung. Saya yakin panjenengan orang baik. Ingin membuktikan gitu ya, aja. Membuktikan ya udah. Enggak macem-macem. Iya, kejadiannya itu pembersihan rumah. Di situ ada saksi sana sini. Kalau nggak ada saksi orang nantang-nantang datang ke tempatnya orang. Ya nanti cari pasien yang disantet, silahkan. Sekarang carikan pasien yang disantet. Ya boleh. Yang disantet Ada konflik. Cuk. Iya. Cuk. Anda jangan bilang Lu kan pernah di Rukiah pas ada hewannya ya? Jauh-jauh Nggak mau. sudah ada niat. demi Allah Kak Mas, demi Allah. Iya. Saya ngaku salah, saya yang salah. Tapi yang penting kita ngomong baik-baik. Saya ngikut ini. Ya. Karena ini baik, udah, jangan sampai ini udah nggak enak juga. Soalnya betul. tadi nggak masuk ke rumah. Enggak di kalau luar. enggak maksudin saya kalau masuk ke rumah khawatirnya seperti ini Mas. Enggak, demi Allah enggak. Saya yang jamin. Hah? Saya yang jamin. Enggak ini saya enggak. Bernama orang. Setelah di belakang, Nyerang orang. Tapi nggak tahu yang diserang siapa. Kamu belum tahu siapa saya. Jangan kamu lihat saya ketawa-ketawa. Kamu belum tahu siapa saya. Ngelawan singa kamu. Kalau anjing itu hanya menggonggong, banyak omong. Kalau singa itu diam, sekali gerak habis kamu. Gregetan saya lama-lama Pak Lurah. Tentu lebih baik kita ambil yang enak-enak aja, yang nyaman-nyaman aja, nggak usah dengan tusuk sate. Sekarang gimana sih caranya kalau orang itu rumahnya sudah ditusuk sate tinggalnya? Yang pertama kita tanya dulu, bener nggak yang saya bilang banyak masalah di rumah tersebut, banyak hal-hal yang harusnya nggak kejadian, banyak musibah, banyak pusing-pusing, ini itu sakit ini dan lain-lain lah. Bener nggak? Tanya dulu. Kalau nggak usah dijawab, dalam hati aja jawab. Kalau ternyata dalam hati iya dinyatakan benar, kalau bisa pindah tempat, no salah satu sate tuh. Ini lurus ke sana. Nih usahanya nggak ada nih, amburadul, tempe mendoan nutup. Nah sebelah bisa jalan. Jadi geser sedikit itu udah bagus lagi. Tapi tusuk satenya amburadul nggak kuat. Nanti kita lihat lagi di mana. Mungkin di jauhnya ada beberapa yang saya kasih lihat tusuk sate. Nggak ada yang kuat. Jadi kecuali tusuk satenya cuma